Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai ekologi hewan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sabita Husna Barunenggolan dengan NIM 0310213093 dari Tadris Biologi 2. Nah, di sini kita akan mempelajari komunitas dalam ekosistem rantai makanan yang melingkupi piramida makanan, hubungan interaksi dan interspesifik hewan secara suksesi yang terjadi pada lingkungan hewan. Nah, yang pertama itu ada konsep komunitas. Dalam ekologi terdapat suatu kumpulan populasi yang disebut dengan komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi si pada semut dan pohon tempat mereka hidup membentuk suatu masyarakat. Nah teman-teman, setiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dalam lingkungannya. Setiap garis besar jabatan atau fungsi organisme dalam suatu komunitas itu dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan detritivore. Nah teman-teman, yang pertama itu ada produsen atau penghasil terdiri atas organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat mensintesis atau membuat makanannya sendiri. Yang kedua itu ada konsumen atau pemakai terdiri atas organisme heterotrof, yaitu organisme yang membuat senyawa organik yang dihasilkan oleh produsen. Selanjutnya pada poin ketiga adalah pengurai yang disebut juga perombak atau decomposer, adalah organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang sudah mati. Nah, pada poin keempat, detritivore adalah organisme yang memakan bahan organik atau sampah serasa yang menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau detritus, misalnya cacing tanah, serangga tanah, siput, keluing, dan teripang. Selanjutnya ada rantai makanan yang melingkupi piramida makanan. Nah, rantai makanan atau food chain adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui genjang makanan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaringan-jaringan makanan di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antara komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan sendiri berbeda dengan rantai makanan. Piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap kelompok komponen biotik. Hal ini tentu lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan yang biasa terjadi dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan memiliki tingkatan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi lebih besar daripada dengan tingkat trofik lainnya. Populasi produsen harus memiliki jumlah yang lebih besar dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, hingga seterusnya, sampai dengan konsumen puncak. Maka dari itu, piramida makanan merupakan gambaran dari perbedaan tingkat populasi yang ada dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya adalah hubungan intraspesifik dan interspesifik pada hewan. Yang pertama itu ada interaksi intraspesifik, adalah hubungan antara dua individu dalam suatu organisme atau satu jenis. Nah, yang pertama ada kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antara dua individu untuk memperebutkan satu macam sumber daya, sehingga hubungan itu bersifat merugikan bagi salah satu pihak. Selanjutnya adalah kanibalisme. Kanibalisme biasanya membawa serta hubungan kekanibalan. Misalnya pada ayam yang bersaing mendapatkan makanan, mereka akan merebutkan makanan yang ada di dalam wadah dan akan saling mematuk untuk mendapatkan makanan. Kebiasaan mematuk itu dapat berkembang menjadi suatu sifat kanibalisme. Kanibalisme adalah sifat suatu hewan yang bertujuan untuk menyakiti dan membunuh individu lain dalam suatu jenis organisme.
Selanjutnya ada amensalisme. Amensalisme adalah hubungan antara dua jenis organisme. Yang satu menghambat dan yang satunya lagi akan merugikan. Tetapi dirinya tidak mendapat pengaruh apa-apa dari kehadiran jenis organisme yang dihambat atau yang dirugikannya. Selanjutnya pada poin kedua, interaksi interspesifik adalah hubungan antar dua individu yang berbeda jenis. Yang pertama ada mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antar dua jenis organisme atau individu yang saling menguntungkan, tanpa ada yang mengalami kerugian. Selanjutnya pada poin kedua ada komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua jenis organisme, yang satu memberikan kondoso yang menguntungkan bagi yang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak terpengaruh oleh kehadiran jenis organisme lain itu. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait materi komunitas dalam ekosistem rantai makanan yang melingkupi piramida makanan, hubungan interaksi dan interspesifik hewan serta suksesi yang terjadi pada lingkungan hewan. Nah teman-teman, barangkali teman-teman sekalian mempunyai pertanyaan mengenai materi yang baru saja kita pelajari, maka teman-teman sekalian boleh menulisnya di kolom komentar. Dan terima kasih.